Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Bayangan Abadi di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Breo Bros 724. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayangan Abadi di Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura mistis dan misteri di balik keindahan yang dimilikinya. Para pendaki gunung ini selalu memiliki cerita tersendiri di balik indahnya alam Gunung Lawu. Puncak gunung ini sering diselimuti kabut tebal, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Banyak cerita dari pendaki yang mengklaim mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan misterius saat mendaki di malam hari. Konon area ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga gunung dan sering menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak menghormati tempat tersebut. 9 orang laki-laki remaja berkumpul di tempat bertuliskan pendaftaran sebelum gapura jalur pendakian Gunung Lawu. Pemimpin kelompok Gasta sedang berbincang dan melakukan transaksi agar teman-temannya bisa menaklukkan Gunung Lawu dan mencapai puncak untuk melihat keindahan yang diberikan gunung ini. Guys, kita briefing dulu bentar ya sama pengurusnya sebelum naik. Katanya ada beberapa hal yang harus diinfoin sama mereka. Gasta menghampiri teman-temannya yang sedang asik berbincang membayangkan keindahan gunung yang sudah ada di depan mata mereka. Setelah mendengar perkataan sang leader, semua orang pun berkumpul pada satu titik dan diberikan arahan oleh pengurus pendakian. Oke teman-teman, saya sebagai pengurus pendakian ingin memberikan peringatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dimohon semuanya dapat menaati peraturan yang sudah diberikan, apalagi kalian ternyata bersembilan. Laki-laki parubaya tersebut menjeda ucapannya sambil menatap serius ke arah Gasta dan teman-temannya satu persatu. Saya harap kalian mengikuti arahan leader kalian dan tidak membuat keputusan apapun tanpa diskusi. Oh iya, tolong kalau kalian dengar suara-suara aneh selama di sana, anggap saja angin lalu, gak ada apa-apa. Kalian juga dilarang mengenakan pakaian hijau saat mendaki dan kami harap kalian dapat menjaga sopan santun selama kalian berada di Gunung Lawu. Jangan mengambil apapun apalagi mengusir makhluk yang ada di sana. Kesembilan orang di depannya mengangguk berpura-pura paham. Ucapan sang pengurus sebetulnya tidak benar-benar dianggap serius oleh anggota lain selain Gasta. Dalam pikiran mereka hanya ingin mendaki gunung indah ini. Gunung yang sudah sejak lama mereka nanti. Mereka tidak peduli dengan mitos terkait makhluk, penunggu atau apapun itu. Ya elah pak, hantu juga takut kali sama saya mah. Jagoan warkop nih pak. Iya gak Yud? Abdul dengan gayanya yang sompral dan tengil berbicara dengan lantang ke arah pengurus pendaki sembari merangkul pundak temannya Yoda. Lu jangan mulai deh Dul. Lebih baik lu dengerin apa kata pengurus. Jangan bikin kita semua dalam bahaya cuma karena ulah lu yang gak jelas itu. Tegur Gasta dengan nada yang cukup menekan sambil melihat ke arah Abdul.
Gasta memang harus mengawasi anggota yang satu itu dengan perhatian lebih. Elah, nggak asik lu Magas. Santai aja kali, kita cairin suasana dulu bos. Abdul cengengesan sembari meninggalkan titik kumpul untuk berjalan menuju gapura tempat di mana perjalanan mereka yang sebenarnya akan dimulai. Gasta sebagai leader berada di barisan paling depan. Jagata sebagai navigator berada di barisan kedua. Andrew berada di barisan 3. Kavis berada di barisan keempat dengan membawa kotak P3K. Di belakang Kavis terdapat Malik, Hansen, dan Abdul yang kemudian diikuti Yoda di belakangnya sambil membawa barang. Di barisan terakhir ada Hasnan sebagai sweeper. Formasi telah terbentuk sempurna. Kita mulai. Gasta melontarkan pertanyaan dengan semangat dan senyum sumringah kepada anggotanya. Lalu teman-temannya menjawab dengan kompak dan semangat. Mulai Pak Leader. Perjalanan yang menyenangkan telah dimulai. Menaklukkan Gunung Lawu adalah salah satu impian semua anak laki-laki yang ada di sini. Akhirnya hari ini impian itu tercapai. Keindahan yang ditunjukkan oleh gunung ini sangat menakjubkan. Namun tanpa mereka sadari, keindahan itu menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan. Jagat, ini ke kanan apa ke kiri dah? Bingung bener bercabang gini jalannya. Gasta menghentikan langkahnya ketika terlihat dua jalan yang bercabang, membuat anggota di belakangnya ikut berhenti dan memanfaatkan situasi dengan beristirahat sebentar. Kalau dari map sih kita ke kiri gas. Habis itu kita ketemu pos 1. Jagat sang navigator melangkah maju ke samping sang leader kelompok untuk memberitahu arah yang harus ditempuh. Oke, balik ke formasi lagi ya biar teratur. Kita lanjut lagi ya barudak. Perjalanan terus berlanjut sampai terlihat pos 1 yang menjadi tujuan awal. Akhirnya semua anggota bisa beristirahat. Gasta menghampiri Hasnan sebagai seorang yang berada di barisan terakhir. Amanan, kita masih panjang perjalanannya. Lu istirahat dan pergangan dulu aja Nan. Aman gas. Mending lu tanya si Yoda dah. Dia kan berat bawaannya noh. Mendengar perkataan Hasnan, Gasta bergegas menghampiri Yoda yang sedang meregangkan tubuhnya sambil berbincang dengan Abdul. Yot, lu aman gak? Kalau sakit badan lu bilang ya ke gue, biar kita istirahat dulu. Atau lu suruh aja no si Abdul yang di depan lu, biar dia gak pecicilan. Gasta bertanya dan menyindir Abdul yang sedang berada di sebelah Yoda. Mereka memang sudah seperti adik dan kakak yang tidak bisa dipisahkan. Ceelah lu Magas, ada dendam apa sih sama gua dah? Seneng betul ngerosting gue. Gue tuh dari tadi juga ada kerjaan ya. Gue bernyanyi supaya kalian gak cuma dengerin suara burung doang. Semua tertawa mendengar perkataan Abdul, pasalnya dia bernyanyi dengan lirik dan nada yang tidak jelas. Kalau suara lu kayak Bruno Mars sih kita oke aja Dul. Lah ini suara lu kayak Doraemon kejepit gitu, mana kagak jelas lagunya apaan. Malik berbicara meledek Abdul dengan sebuah fakta. Semua orang pun setuju dengan perkataan Malik. Setelah beristirahat dan melakukan peregangan, Gasta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini pos 1 dan 2 telah mereka lewati, lalu tujuan selanjutnya adalah pos 3. Namun setelah Jagat memberi arahan jalur mana yang harus diambil untuk menuju pos 3, kelompok ini tidak kunjung sampai ke tujuan. Setelah lelah berputar-putar karena tersesat, semua orang setuju untuk beristirahat dan mendirikan tenda di tempat ini karena langit sudah mulai gelap. Setelah mendirikan tenda, semua orang berkumpul di api unggun kecil yang dibuat oleh Andrew, berbincang dan makan bersama sebelum besok pagi melanjutkan perjalanan. Yaudah, lu tadi ngerasa aneh gak sih kenapa kita di awal diwanti-wanti soal suara? Tanya Hasnan kepada Yoda yang tampak sedang mengunyah pop mie di tangannya. Yoda hanya mengendikan bahunya karena jujur dia tidak tahu apapun soal gunung yang sedang ia naiki. Ini kali pertama dia mendaki Gunung Lawu yang terkenal mistis. Alasannya bergabung adalah karena dipaksa oleh sahabatnya yaitu Abdul, tetapi dalam hatinya juga merasakan kejanggalan.
Apalagi pendakian mereka dimulai sejak siang hari tadi, namun pos 3 saja belum nampak padahal matahari sudah menyembunyikan wujudnya. Jika dilihat dari arah bulan, sekarang sudah jam 7 malam. Estimasi yang diperkirakan untuk sampai pos 3 meleset jauh. Entah apa yang salah. Tak lama kemudian Hasnan mendengar suara langkah kaki yang cukup kencang dari belakang barisan. Dia tidak memikirkannya terlalu serius, mungkin rombongan orang lain karena yang ingin menaklukkan gunung ini bukanlah mereka bersembilan saja. Aduh, gue kebelet banget ini anjir, pipis di mana dah? Abdul berbicara selagi semuanya sedang sibuk menyantap makanannya. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Abdul pun tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Abdul mengajak Yoda pergi mencari tempat untuk buang air kecil di dekat tempat mereka berkemah. Nah, enak nih tempatnya buat pipis. Lu tunggu situ dulu ya, Yud. Gue pipis dulu, udah kebelet banget ini gue. Tanpa melihat situasi dan kondisi, Abdul pun buang air kecil di balik sebuah pohon besar. Tanpa ia sadari, ternyata ada orang lain yang melihat dari kejauhan. Abdul buang air kecil tepat di atas sesajen yang entah sejak kapan berada di situ. Anjing, apaan ini yang gue pipisin? Abdul rupanya baru menyadari keberadaan sesajen di bawahnya. Elah sajen, hari gini masih aja percaya begituan. Ucap Abdul sambil tertawa kecil dan menghampiri Yoda yang sejak tadi menunggunya. Tanpa ia sadari, di belakangnya terdapat sosok bayangan hitam sedang menatap tajam ke arah Abdul dari belakang dengan senyuman mengerikan. Abdul, Yoda, dan Kafis yang tertidur dalam satu tenda merasakan tenda mereka bergoyang dengan cukup kencang, sehingga membuat mereka bertiga terbangun. Woi Gasta, jangan usil napa. Gue tahu lu pasti yang ngelakuin ini kan? Abdul berteriak karena dia mengira guncangan tersebut ulah dari temannya. Setelah itu tenda berhenti bergoyang dan mereka kembali melanjutkan tidur. Matahari telah menunjukkan sinarnya. Semua orang bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dul, lu semalam kenapa dah teriak-teriak manggil nama gue? Ganggu gue lagi tidur aja. Gasta merapikan semua barang bawaannya untuk kembali dimasukkan ke dalam tas. Karena suasana yang santai, Gasta memberanikan diri untuk bertanya tentang suara Abdul yang cukup kencang semalam memanggil namanya. Lalu duluan anjir yang jahil, goyang-goyangin tenda gue. Lu yang ganggu kita kan? Abdul menjawab pertanyaan Gasta. Gasta memberikan raut wajah yang heran dan bingung. Kapan dia melakukan hal itu? Mimpi lu, Dul. Si Gasta aja tidurnya ngorok anjir saking nyenyaknya. Dia kebangun gara-gara suara lu kencang bener. Terus habis itu tidur lagi. Hasnan yang berada di samping Gasta mendengar percakapan mereka dan langsung memberikan tanggapan karena Hasnan tidur satu tenda dengan Gasta. Abdul yang mendapatkan jawaban seperti itu jelas merasa bingung dan heran. Lalu siapa yang melakukannya jika bukan Gasta? Atau jangan-jangan temannya yang lain? Hansen, lu kenapa dah? Bengong mulu, prepare way. Mau berangkat ini kita. Semua perhatian menuju ke arah Hansen setelah Jagat membuka suara. Lapar kali itu si Hansen, logistik mana ini woi? Hansen kelaparan. Andrew berteriak memanggil Yoda sebagai logistik. Enggak, gue enggak lapar, cuma kecapean aja. Hansen menepis tuduhan dari Andrew. Dia memang tidak lapar, namun ada yang disembunyikan oleh laki-laki ini. Perjalanan berlanjut. Canda tawa dari semua anggota membuat suasananya menjadi menyenangkan dan hangat. Namun kehangatan tersebut tidak berlangsung lama setelah terjadi peristiwa yang membuat perjalanan mereka berubah menjadi menegangkan. Woi Andrew, sadar! Kafis, tolong kasih selimut atau apapun buat Andrew. Yang lainnya cepat buat Abe Unggun. Teriakan panik Gasta memberi perintah pada masing-masing anggotanya. Pasalnya sekarang Andrew mengalami hipotermia. Hal ini bisa berakibat fatal jika salah satu terlambat diberikan penanganan. Duh, lagian kenapa dah si Andrew gak ngomong kalau dia ngerasa dingin atau badannya gak enak? Ngerepotin aja.
Kalimat yang Abdul lontarkan membuat Gasta cukup terpancing emosi. Namun karena keadaan yang sedang kacau, Gasta memilih untuk diam. Ya Andrew kejang, mulutnya keluarin busa. Semua cara udah kita lakuin, badannya makin dingin dan kaku. Kita harus gimana ini? Kali ini Malik yang berbicara. Semua anggota yang sedang mencari cara lain untuk menghangatkan badan Andrew seketika langsung melingkari Andrew yang terbaring. Semua panik dan khawatir, kondisinya tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Semuanya bingung, tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Semua cara sudah mereka lakukan, bahkan sentuhan fisik pun sudah. Namun tidak ada perubahan apapun pada tubuh Andrew yang dingin dan kaku. Apa ini artinya anggota kelompok ini akan berkurang? Kavis yang berperan sebagai tim medis menunduk saat teman-temannya menatap penuh harap kepadanya, menanti kata-kata yang akan diucapkan Kavis. Guys, Andrew kayaknya udah lama ngerasain dingin. Dia nggak bilang ke kita hasil setelah parah gini. Kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakuin. Maaf semuanya, gue nggak bisa berbuat banyak. Andrew udah nggak ada. Sebaiknya kita lanjutin perjalanan dan lapor ke pos 3 supaya Andrew dapat pemakaman yang layak. Ucapan Kavis sebagai petir yang menyambar semua anggota, terutama Gasta. Dia merasa gagal sebagai leader setelah kehilangan salah satu anggotanya sebelum mencapai puncak. 15 menit berlalu setelah menaruh jasad Andrew di tempat yang strategis agar memudahkan tim evakuasi menemukannya. Gasta kembali memimpin kelompok untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Semoga Andrew tenang di sana. Ayo kita lanjutin perjalanan kita biar kita bisa ngelaporin kejadian ini di pos berikutnya. Setelah itu kita lanjut ke puncak. Semuanya melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang suram, mencekam dan kehilangan. Mau bagaimanapun kehilangan seorang teman adalah hal yang menyedihkan, namun apa daya. Gasta juga harus memikirkan teman-temannya yang lain sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 3 akhirnya selesai. Gasta memberitahu tentang Andrew kepada petugas pos 3 sehingga jasad Andrew bisa dimakamkan dengan layak. Kematian Andrew memang bikin kita terpukul, tapi kita tetap harus lanjutin pendakian sampai puncak. Karena Andrew pun berharap kita semua sampai puncak. Itu mimpi Andrew dan kita semua. Ayo wakilin Andrew melihat keindahan gunung ini. Gasta menghampiri teman-temannya yang saling diam untuk memberi semangat dan meyakinkan semuanya agar perjalanan tetap dilanjutkan. Setelah semua selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Entah memang kejadian Andrew cukup berdampak pada semua orang atau memang ada hal lain yang menanti di depan. Suasana perjalanan tidak lagi menyenangkan, semua diam tanpa ada obrolan. Hanya berharap sampai dengan cepat ke atas puncak, tapi sayangnya itu semua hanya harapan belaka. Pasalnya pos 4 tidak kunjung terlihat. Oi Jagat, ini bener gak sih jalannya? Lama betul gak nyampe-nyampe. Pertanyaan yang dilontarkan Hansen membuat semua orang berhenti. Bener ini jalannya. Ini sesuai sama yang gue lihat di map. Udah ayo jalan lagi. Jagat menanggapi pertanyaan dari Hansen dengan santai tanpa melihat keadaan semua anggota yang sudah kelelahan. Gue udah gak bisa jalan lagi, jalannya nanjak dan jauh banget. Gue pengen tidur, lagian ini udah malam. Memang benar perkataan Hansen, matahari telah bersembunyi dan meninggalkan kegelapan. Ya udah kita kemah di sini aja, lagian pundak gue udah sakit nih. Gimana ketua? Yoda mengajukan permintaan kepada Gasta agar Gasta setuju. Mau bagaimanapun dia adalah leader dari kelompok pendakian ini. Gasta mengangguk menyetujui permintaan Yoda dan yang lain. Setelah saling membantu untuk mendirikan tenda seperti biasa, semua orang duduk dan makan bersama mengelilingi api unggun. Ini mah kita kayaknya disesatin sama setan dah. Lama bener ya kita nggak sampai-sampai. Udah setahun kali kita di sini. Ucapan Hansen membuat semua orang terdiam. Pasalnya mereka semua memang tengah berada di dalam hutan yang entah ada apa di dalamnya.
Omongan lu disaring, Sen. Jangan sembarangan. Ingat apa yang dibilang pengurus waktu itu. Hormatinya ada di sini. Malik memberi teguran, semuanya diam. Memberikan persetujuan pada semua teguran Malik untuk Hansen. Yaelah, tenang aja kali. Udah gue bilang setan tuh takut sama gue. Abdul memang sudah biasa tidak menyaring omongannya, namun kali ini dia keterlaluan. Gasta melempar sendok di tangannya ke arah Abdul, kesal dengan kelakuannya yang tidak bisa menghormati dan peduli pada yang lain. Lu diam atau gue tinggalin di sini. Tapi ya juga dah. Harusnya kita sekarang udah sampai puncak loh. Kok ini lama banget? Lu nggak ngasih tahu kita jalan yang salah kan? Kali ini Kevis yang berbicara, bertanya kepada sang navigator kelompok, Jagata. Iya, Gat. Lu gak aneh-aneh kan? Kayak mau numbalin kita gitu misalnya, makanya dibikin tersesat. Jagat yang mendapatkan tuduhan tidak jelas dari Hasnan terpancing emosi, lalu segera bangkit menarik kerah baju yang dikenakan Hasnan hingga dipaksa untuk berdiri. Perkelahian hampir terjadi, untung Gasta dan yang lain cepat memisahkan kedua orang itu. Entah kenapa setelah kematian Andrew banyak hal janggal yang terjadi, seperti kondisi sekarang. Suasana malam ini menegangkan, namun karena kelelahan yang telah menumpuk, semua anggota pun tertidur dengan lelap di malam yang sunyi di tengah hutan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang lumayan kencang, membuat semua orang yang mendengarnya terbangun dari tidur dan merasakan kengerian yang menjalar hingga bulu kuduk merinding. Mereka bergantian menatap satu sama lain, sepertinya semua orang mendengar tangisan menyakitkan itu. Suaranya terdengar pilu dan memekakan gendang telinga, membuat siapapun merinding sebadan badan ketika mendengarnya. Setelah 5 menit tangisan itu berhenti, akhirnya sudah tidak ada lagi suara mengerikan yang mereka dengar. Siapa itu yang nangis? Gila, suaranya menyedihkan banget. Gue sampai merinding berkali-kali. Dia putus cinta kali ya. Tapi siapa orang gila yang malam-malam begini datang ke hutan cuma buat nangis ngegalau anjir? Abdul berbicara sambil memeluk tangan Yoda karena ketakutan. Bahkan matahari pun belum muncul sepenuhnya, tapi mereka sudah mendengar suara tangisan yang cukup kencang di hutan ini. Gasta, Hansen gak ada di tenda. Tadi pas kita keluar karena tangisan itu, Hansen masih tidur dan gak terganggu. Tapi pas tadi gue masuk lagi, dia udah gak ada di tenda. Teriak Malik panik saat semuanya akan kembali ke tenda. Malik segera bergegas kembali ke tempat mereka berkumpul dan memberitahu bahwa Hansen yang seharusnya masih tertidur nyenyak dan satu-satunya orang yang tidak terganggu dengan suara mengerikan itu, kini tidak ada di tempat seharusnya. Dia gak bilang mau kemana sama lo. Kita cari aja, mencari ya biar cepat ketemu. Gasta memberikan arahan untuk semua orang. Mereka semua harus menemukan Hansen sebelum matahari bersinar terik, karena harus kembali melanjutkan perjalanan. Kenapa ada banyak bener kejadiannya? Berurutan lagi. Tadi juga siapa sih yang naik sajir malam-malam begini? Sekarang Hansen hilang. Kapan kita sampai puncaknya coba kalau gini? Protes Abdul kepada teman di sampingnya. Abdul, Yoda, dan Jagat menjadi satu kelompok yang mencari ke arah timur. Dari tadi Abdul selalu protes dan bicara, sedangkan Jagat dan Yoda fokus untuk mencari Hansen. Pencarian berlangsung selama 25 menit. Semua orang berteriak memanggil Hansen dari semua arah. Namun tidak ada jawaban apapun dari Hansen. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah selatan tempat Gasta, Malik, dan Kavis mencari Hansen. Jangan deketin gue. Gue gak ngelakuin apapun yang bikin lu terganggu. Sialan. Kevis ketakutan berlari menjauh dari Gasta dan Malik sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gasta dan Malik yang keheranan segera mengejar temannya. Apa yang terjadi? Mereka baik-baik saja 30 menit yang lalu. Kenapa tiba-tiba Kevis berlari ketakutan dan tidak menghiraukan teriakan Gasta dan Malik yang memanggilnya berkali-kali? Kevis, berhenti! Lu kenapa sih? Berhenti dulu, banyak jurang di sini.
Teriakan Malik terdengar di semua tempat karena cukup kencang. Gasta dan Malik masih berusaha mengejar Kevis yang tidak kunjung berhenti. Tidak lama kemudian, Kevis tersandung sesuatu yang besar. Kevis yang tersungkur semakin ketakutan. Ia semakin menutup seluruh wajahnya dengan telapak tangannya. Akhirnya Malik dan Gasta dapat menyusulnya dan menarik tubuh Kevis yang terbaring di sesuatu yang membuatnya jatuh karena tersandung. Gasta, lu gak mikir apa yang gue pikirin kan? Tiga orang ini heran, bingung dan ketakutan sambil menatap benda tersebut. Pasalnya mereka takut apa yang mereka pikirkan benar-benar terjadi. Gue tadi ada di atas mayat itu. Tapi mayat siapa? Kevis kembali ketakutan. Orang waras mana yang tidak merasa ketakutan ketika dia mengetahui bahwa tubuhnya tadi tersandung dan terbaring di atas tubuh yang sudah tidak bernyawa. Gasta mencoba melihat lebih dekat jasad yang ada di depannya. Semua telah berkumpul di depan Gasta, Malik dan Kevis. Sebelum Gasta memutar jasad ini untuk melihat wajahnya, Gasta menatap semua temannya di belakang untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Gasta membalik jasad yang penuh dengan cakaran. Dan semuanya terkejut. Hansen yang dari tadi mereka cari ternyata sudah menjadi jasad yang mengenaskan. Kondisinya sungguh tidak bisa dikatakan layak. Tubuh yang penuh cakaran dan wajah yang kehilangan sebagian kulitnya. Entah apa yang terjadi, tapi hal tersebut membuat Gasta mundur ketakutan dengan cepat. Hansen! Satu kata yang diucapkan Gasta cukup membuat semuanya terdiam. Semuanya menyadari kalau itu adalah Hansen. Baju yang dipakai dan kalung yang dipakai jasad ini adalah milik Hansen. Apa yang terjadi? Kenapa hal ini terus-terusan menimpa mereka? Apa yang telah mereka perbuat? Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Perasaan mereka sudah tidak karuan. Terlalu banyak masalah yang datang selama perjalanan ini. Kejadian kedua yang menimpa sekumpulan anak laki-laki ini cukup membuat mereka kembali tertekan. Gasta memutuskan untuk membawa jasad Hansen ke tempat yang strategis dan langsung melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya agar bisa melakukan hal yang sama saat mereka kehilangan Andrew. Kini mereka telah berada di pos 4. Setiap orang larut ke dalam pikirannya masing-masing hingga suasana di pos terkesan menyedihkan dan sunyi. Entah apa yang ada di pikiran mereka, perjalanan kali ini tidak seperti biasanya. Kini keadaannya telah jauh lebih mencekam bagi mereka. Ini kita tetap mau ngelanjutin perjalanan sampai puncak? Hasnan mengeluarkan suara dan pertanyaan pertama di tengah kesunyian yang terjadi. Ya iyalah, udah sejauh ini masa kita balik lagi? Sayang banget. Abdul menjawab pertanyaan yang dilontarkan Hasnan, padahal semuanya khawatir tentang apa yang terjadi di depan sana. Guys, kita udah ngelaporin tentang Hansen ke pengurus pos. Mereka bilang kemungkinan Hansen diserang hewan buas karena kondisinya yang gak karuan dan banyak bekas cakaran. Gasta ikut duduk di antara teman-temannya setelah melaporkan apa yang terjadi sebelum mereka sampai di sini kepada petugas. Masuk akal sih, emang di badannya Hansen tadi banyak banget cakaran kayak bekas hewan. Tapi kenapa sebagian kulit wajahnya hilang? Bahkan gak ada kulit di sebelah jasad Hansen. Kali ini Yoda yang bertanya. Mengherankan memang, penemuan jasad Hansen dalam kondisi yang buruk dan sebagian kulit wajahnya hilang adalah hal yang membuat mereka semua bertanya-tanya. Hitam, gue yakin bayangan hitam yang gue lihat dan ngejar gue itu pelakunya. Setan itu yang ngebunuh Hansen. Kevis berbicara dengan raut wajah yang ketakutan dan membuat semua atensi dari teman-temannya tertuju kepadanya. Apa Anda Luffy? Ngaco banget bawa-bawa setan. Orang petugasnya aja bilang Hansen tuh diterkam binatang buas, bukan sama setan. Lagian mana ada sih setan di dunia ini? Halu lu. Abdul menanggapi ucapan Kevis. Memang Abdul adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal spiritual di kelompok ini. Udah, diam semuanya. Fis, mungkin lu cuma kecapean aja dan butuh istirahat.
Kalau lu mau kita bisa istirahat di sini dulu. Gue juga nanya ke kalian semua, kita bakal lanjutin perjalanan sampai puncak atau milih buat turun aja? Kali ini Gasta mengambil alih pembicaraan. Anggotanya akan membuat keributan karena hal seperti ini. Gasta tidak ingin membuat anggotanya yang sekarang hanya beranggotakan 7 orang terpecah belah. Lanjutinlah kayak yang kita lakuin setelah kejadian Andrew. Kayak yang lu bilang, Andrew punya mimpi mencapai puncak, begitupun Hansen. Kita semua di sini punya mimpi yang sama kan? Jagat menjawab cepat pertanyaan Gasta dan mendapatkan dukungan dari semua anggota kecuali Kevis yang hanya terdiam. Karena mayoritas anggota setuju untuk melanjutkan perjalanan, mereka berencana akan mencapai pos 5 sebelum matahari terbenam. Setengah perjalanan sudah mereka tempuh. Sekarang mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar karena Jagat bilang dia harus membuang air kecil. Semua berusaha untuk mencairkan suasana agar pendakian ini kembali terasa menyenangkan. Namun apapun yang mereka lakukan, peristiwa kematian Andrew dan Hansen tidak dapat hilang dari pikiran mereka. Cukup lama mereka menunggu Jagat untuk kembali ke dalam kelompok agar perjalanan dapat dilanjutkan. Akhirnya Gasta memutuskan untuk meminta Hasnan mencari Jagat dan memberitahunya agar cepat kembali ke dalam kelompok. Namun baru 5 menit Hasnan pergi, kini Hasnan kembali tanpa membawa Jagat di belakangnya. Gasta dengan cepat melontarkan pertanyaan kepada Hasnan. Loh, Jagat mana, Nan? Kok lu balik sendirian? Kan gue minta cariin si Jagat sama lu tadi. Tanpa henti Gasta melontarkan pertanyaan kepada Hasnan tanpa memikirkan kondisinya yang sejak datang untuk mencari Jagat menjadi diam. Hasnan yang ditanya justru memilih untuk tidak menghiraukan pertanyaan Gasta. Sepertinya ia terlalu fokus dengan isi kepalanya. Kenapa gue di sini? Sorry ya lama, biasalah. Orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Gasta berpikir mungkin Hasnan telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun tidak mau menunggu, makanya dia kembali lebih dulu dan Jagat menyusul di belakangnya. Karena semua orang telah berkumpul, Gasta meminta semuanya untuk kembali bersiap dan melanjutkan perjalanan yang tertunda. Namun sesuatu terjadi sebelum mereka sempat melanjutkan perjalanan. Kevis, lu gak apa-apa? Yoda menggoyangkan badan Kevis yang sedari tadi diam tidak berkedip. Karena hal yang dilakukannya, Yoda berhasil mendapatkan semua atensi dari teman-temannya. Kenapa dia? Aduh, gue pengen cepet sampai pos 5 nih. Kalau mau berulang nanti ya Lafis. Abdul cukup lelah dengan peristiwa yang terjadi di pendakian menuju puncak Gunung Lawu ini. Jangan deketin gue. Gue bukan siapa-siapa. Gue gak ganggu lo sama sekali. Gue gak ngelakuin hal apapun. Jangan bunuh gue. Kevis berucap dengan cukup kencang dan heboh membuat semua orang panik akan kondisinya. Semua orang pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan mereka tidak tahu Kevis bicara pada siapa. Lu kenapa sih, Fis? Sabar dong, siapa yang gangguin lu? Lu ngomong sama siapa sih? Malik yang biasanya diam pun akhirnya berbicara dengan nada khawatir. Ketika semua orang sibuk berusaha untuk mengembalikan kesadaran Kevis, tiba-tiba Kevis memuntahkan banyak darah bersama dengan paku dari mulutnya. Semburan darah dan paku tersebut membuat semua orang kaget dan tersentak mundur menjauhi Kevis. Teman-teman, ini apa? Kevis menatap nanar tangannya yang penuh darah dan paku, lalu mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya yang mundur menjauh darinya. Seolah ada orang yang mendorongnya, tubuh Kevis terlempar dengan kencang, membentur pohon berkali-kali, kemudian badannya tersungkur ke tanah. Kevis terbaring lemas. Kevis! Gasta berteriak sambil berlari ke arah Kevis diikuti oleh semua temannya. Yoda menatap bingung wajah Kevis yang memberikan senyum seringai ke arah Gasta dan yang lainnya sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Darah masih bercucuran di pelipisnya akibat benturan dari pohon. Belum sempat Gasta mengecek kondisinya, tubuh Kevis kembali terlempar ke atas dan menabrakkan dirinya ke segala benda yang ada di sekitar. Gila, ini kenapa sih? Masa ya setan yang lakuin?
Muncul lo demi sialan. Jangan digangguin temen gue, anjing. Kita nggak salah apa-apa. Abdul berteriak kencang saat melihat temannya yang mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Tubuhnya yang terlempar tidak berhenti sampai teman-temannya yang lain pun tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin menggenggam Kevis namun sulit untuk digapai. Kevis, lu harus sadar. Gue bakal nyelamatin lu kalau lu sendiri bisa kontrol badan lu sendiri, Fis. Kali ini Gasta yang berteriak. Dia tidak ingin Kevis menjadi korban yang ketiga. Selagi semua orang khawatir dan memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, tubuh Kevis berhenti sebentar, lalu kembali terlempar untuk terakhir kalinya ke arah ranting besar yang tajam dan menusuk tepat kepada jantung Kevis. Teman, dia sosok kata terakhir yang diucapkan Kevis dengan bersusah payah sebelum nyawanya menghilang karena peristiwa aneh ini. Kevis, hal gila apa sih ini? Kenapa harus kita yang kena? Sial. Erangan dan teriakan frustasi dari kelompok laki-laki yang sekarang hanya beranggotakan 6 orang ini mungkin terdengar di semua penjuru gunung. Kematian teman 3 kali berturut-turut bukanlah hal yang normal. Bisa saja mereka menjadi gila karena melihat kematian temannya berkali-kali tanpa henti. Kali ini mereka hanya bisa menatap nanar tubuh Kevis. Untuk yang ketiga kalinya mereka kehilangan teman. Untuk yang ketiga kalinya mereka dihantui perasaan takut. Untuk yang ketiga kalinya juga hati mereka semua hancur. Ini semua salah lu, Abdul. Lu terlalu sembarangan dan bikin kita semua dalam bahaya. Bangsat. Gasta melayangkan tinjunya ke wajah Abdul dengan kencang. Pasalnya sebelum kematian temannya kali ini, Abdullah yang selalu tidak bisa mengontrol ucapannya. Dia satu-satunya orang yang dapat menjadi kemungkinan penyebab atas hal yang terjadi. Maksud lu apa sih, Tak? Gue gak ngelakuin apa-apa. Gue juga gak ngambil apa-apa dari gunung ini. Abdul menyangkal tuduhan yang diberikan oleh Gasta pada dirinya sambil menyeka darah yang mengalir dari bibirnya. Abdul berdiri di hadapan Gasta. Asal lu tahu, lu yang paling gak bisa jaga mulut lo. Dari tadi lu sompral dan gak tahu tempat. Lu juga nantangin makhluk gaib yang ada di sini. Bisa aja kan mereka marah karena ucapan lu itu. Kali ini Gasta marah dan murka. Selama ini dia diam karena belum ada kejadian yang mengerikan seperti ini. Kejadian kali ini jelas bukan ulah manusia. Ia begitu yakin pasti ada penyebab kenapa makhluk-makhluk di gunung ini mengganggu mereka. Ia juga begitu yakin bahwa tingkah Abdullah yang menyebabkan semua ini. Gasta, sorry gue motong pembicaraan lo, tapi kita harus cepat sampai ke pos biar jasadnya Kevis bisa ditemuin dan diturunin dari atas pohon itu sama petugas dan dia dapat pemakaman yang layak. Malik berbicara dan berusaha untuk menghentikan pertikaian yang terjadi antara Abdul dan Gasta. Setelah Malik memberikan pendapatnya, Gasta dan Abdul memilih diam untuk menghentikan pertikaian dan melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Untungnya tidak lama dari tempat jasad Kevis mereka sampai di pos 5. Laporan telah dilakukan oleh Gasta, lalu semua orang duduk bersama untuk membicarakan langkah selanjutnya. Gue gak akan melanjutkan perjalanan. Udah terlalu banyak korban. Gue gak mau ambil resiko lebih jauh. Gasta menyerah. Ia rasa memang turun dan tidak melanjutkan perjalanan adalah hal yang memang seharusnya mereka lakukan sedari kemarin. Apa-apaan maksud dari keputusan lu itu? Jangan mentang-mentang lu leader ya. Lu jadi bisa seenaknya ngebatalin tujuan kita ke sini. Abdul berdiri dengan marah dan berdiri di hadapan Gasta. Gasta yang merasa ditantang oleh Abdul ikut berdiri. Lu mikirin apa sih, Dul? Lu mikirin diri lu sendiri. Lu seneng lihat temen lu mati. Lu gak lihat kondisi jasad Jensen dan Kevis? Hah? Lu gila kalau mau lanjutin perjalanan? Atau sebenarnya ini memang hal yang lu harapkan? Leader apaan lu? Nuduh gue mulu lu dari tadi.
Lu yang bilang harus nyampe puncak karena ini impiannya Andrew dan Hansen. Terus sekarang malah lu yang minta kita semua turun. Kali ini Gasta yang dipukul oleh Abdul hingga jatuh ke tanah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Anggota lainnya tak berani ikut campur atau memisahkan keduanya, terlihat sangat marah. Semua orang membiarkan Gasta sang leader membereskan semua masalahnya sendiri. Ditambah ternyata sudah ada dua kubu yang tercipta diam-diam sejak pertengkaran pertama mereka. Ya udah, terserah lu. Mau lu naik sampai puncak kek, mau ikut turun sama gue, itu keputusan lo. Gue gak mau lagi satu kelompok sama orang egois kayak lu, Dul. Siapapun yang mau ikut turun sama gue, kita berangkat sekarang. Gasta telah membuat keputusan. Dia menggendong tasnya sendiri untuk dibawa turun. Woi Gasta, mau gue turun atau naik pun, gue gak akan sudi dipimpin sama orang kayak lu. Abdul kembali membuat emosi Gasta naik, namun kali ini dia tidak menanggapi Abdul karena keselamatan anggota lain lebih penting. Dia harus turun dengan cepat sehingga tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Gasta terus berjalan menuruni gunung dengan Jagat dan Malik, sedangkan Yoda dan Hasnan mengikuti Abdul yang entah kemana perginya. Gasta tidak peduli, sebut saja Gasta pemimpin yang bodoh dan aneh karena tidak mementingkan anggotanya. Tapi situasi kali ini cukup menyulitkan mereka semua untuk berpikir jernih. Pada akhirnya Abdul ternyata memilih turun tanpa sempat melihat pemandangan dari puncak karena dua temannya yang mengikutinya meminta Abdul untuk turun saja. Abdul hanya enggan mengikuti Gasta yang sudah menuduhnya berkali-kali. Setelah sekitar 15 menit sejak kepergian Gasta, Jagat dan Malik, saatnya Abdul, Yoda dan Hasnan berangkat untuk turun dari gunung ini. Kita nggak akan nyasar kan, Dul? Perjalanan baru saja dimulai, namun Yoda sudah khawatir karena di kelompok beranggotakan 3 orang ini tidak ada yang mengerti jalur di gunung ini. Udah lah, gak usah khawatir. Ada gua sama Hasnan yang bisa lu andelin, ya kanan? Hasnan yang berada di barisan paling belakang terlonjak kaget karena pertanyaannya tiba-tiba dilemparkan oleh Abdul. Hasnan memberikan respon mengangguk tanda setuju dengan semua ucapan Abdul. Mereka tidak sadar bahwa ternyata hari sudah mulai gelap. Melanjutkan perjalanan hanya akan membuat diri mereka semua dalam bahaya. Akhirnya Abdul, Yoda dan Hasnan sepakat untuk kembali berkemah di tanah luas yang mereka temukan saat perjalanan. Kita kemah di sini dulu ya, diriin satu tenda aja biar kita tidur bareng-bareng. Hasnan dan Yoda mengangguk lalu mendirikan tenda bersama, sedangkan Abdul menyiapkan makanan terakhir yang akan mereka santap. Persediaan makanan maupun minuman sudah habis karena melesetnya estimasi hari perkiraan Gasta untuk sampai ke puncak. Suasana hutan semakin gelap dan menegangkan. Hanya terdengar suara jangkrik dan serangga lain saling bersahutan. Tidak ada yang membuka pembicaraan, mereka semua makan dalam diam. 3 orang laki-laki itu tertidur lelap sampai ada salah satu dari mereka keluar tenda dengan tiba-tiba. Yoda pergi ke dalam hutan tanpa arah. Beruntung Abdul menyadari hal tersebut dan segera membangunkan Hasnan untuk mengikuti kemana perginya Yoda. Yoda, lu mau kemana? Abdul memanggil Yoda yang tetap berjalan meskipun sudah diteriaki berkali-kali. Ayo cepetan, gue takut Yoda kenapa-napa. Abdul dan Hasnan berlari menyusul Yoda yang sudah tidak terlihat karena kegelapan malam. Setelah ditemukan ternyata Yoda berdiam diri sambil menundukkan wajahnya. Tak perlu berpikir lama, Abdul dan Hasnan dengan cepat menghampiri Yoda dan menepuk pundaknya. Yod, lu ngapain di sini? Ayo balik ke tenda lagi. Abdul adalah orang pertama yang menepuk pundak Yoda dan berniat membawanya kembali ke dalam tenda karena hari masih gelap. Mungkin masih sekitar 2 atau 3 jam lagi sebelum sinar matahari muncul. Kon kabeh ganggu persembahan sing wis dikekno marang bangsa oleh pribumi. Manusia sepertimu tidak pantas melakukan hal yang seperti itu. Kon kabeh ora pantas ora entunyo iki.
Uripmu mengusui donya. Suaranya berubah, itu bukan suara Yoda. Dia tetap menunduk dan menggunakan bahasa Jawa. Yoda adalah orang Bandung sama seperti yang lainnya. Dari mana dia belajar bahasa Jawa? Dul, mundur Dul, itu bukan Yoda. Peringatan pertama diberikan oleh Hasnan kepada Abdul untuk mundur menjauhi teman di depannya, tapi Abdul tetap tidak bergeming. Abdul mundur! Sialan, dia bukan Yoda! Kali ini bukan peringatan, melainkan teriakan karena Hasnan melihat Yoda membalikkan badannya dan hampir menggapai leher Abdul untuk mencekiknya. Untungnya Hasnan bergerak cepat dan menarik tubuh Abdul ke belakang hingga jatuh ke tanah. Yoda, sadar Yoda. Jangan sampai dia nguasain diri lo. Abdul berniat untuk kembali menghampiri Yoda yang tengah menatapnya sambil memberikan senyuman mengerikan. Namun tangannya ditahan oleh Hasnan. Tapas tekno kon kabeh bakal mati supaya gak ono sampah kaya kon kabeh sing rusuhi donya iki. Mari awakmu main jaluk ilmu tok. Yoda kembali berbicara dengan bahasa Jawa yang tidak dapat dimengerti oleh Abdul maupun Hasnan. Lalu Yoda berjalan ke ujung tebing. Hasnan dan Abdul pasti panik atas apa yang dilakukan oleh Yoda. Keduanya menghampiri Yoda dengan perlahan, mencoba berbicara pelan kepada makhluk yang berada di dalam tubuh Yoda. Pak, kakek, atau mbah, tolong lepasin Yoda. Dia gak tahu apa-apa. Sebenarnya apa yang bikin kalian terganggu? Abdul melontarkan pertanyaan karena dari tadi dia berbicara dengan bahasa yang tidak dapat Abdul mengerti. Kalian ini manusia yang tidak tahu diri. Sudah diberikan apa yang kalian butuhkan, malah minta lebih dari makhluk seperti kami. Ingat, orang yang kalian percaya belum tentu baik. Tidak memberi waktu untuk Abdul dan Hasnan mencerna ucapan yang dia lontarkan. Tubuh Yoda jatuh ke bawah tebing. Makhluk di dalam tubuh membuat Yoda menjatuhkan dirinya dengan melompat dari tebing lalu jatuh dan terbentur di atas batu besar, meninggalkan jasad yang berlumuran darah karena kepalanya yang pecah dan seluruh tulang yang patah. Abdul yang menyaksikan teman dekatnya bunuh diri di depan matanya jelas terpukul. Dia berlari ke arah ujung tebing untuk melihat Yoda yang telah terbaring dengan cairan merah di sekitarnya. Beruntung ada Hasnan yang terus menahan tubuh Abdul agar tidak ikut jatuh ke bawah karena Abdul terus meraung memanggil nama Yoda sambil mengulurkan tangannya ke bawah tebing. Udah Dul, gak ada yang bisa kita lakuin. Kita juga gak mungkin nyusul Gasta ke bawah sana, terlalu berbahaya. Semua kejadian ini terjadi gitu aja. Sekarang kita prepare buat nemuin Gasta ya Dul. Gue khawatir sama apa yang bakal terjadi lagi ke depannya. Gue mohon lu turunin ego lu ya. Abdul diam. Kali ini dia setuju atas apa yang diucapkan oleh Hasnan. Kejadian ini terjadi karena egonya yang terlalu tinggi atau karena dia melakukan itu di awal perjalanan. Setelah kejadian yang menimpa Abdul, dia lebih banyak diam dan hanya mengikuti apa yang Hasnan minta atau Hasnan lakukan. Abdul begitu terpukul karena kepergian teman dekatnya. Entah apa yang akan dilakukannya setelah turun dari gunung ini. Sudah banyak temannya yang menetap di gunung ini sebagai jasa dan tidak ikut pulang. Akhirnya mereka berdua menemukan Gasta, Jagat dan Malik yang sedang beristirahat di tengah jalan pulang. Dengan cepat Hasnan bergegas menghampiri mereka. Abdul hanya mengikuti Hasnan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kepalanya terlalu penuh untuk mencerna semua hal yang terjadi. Udah gak ada tak. Dia kerasukan terus makhluk itu bawa dia buat bunuh diri lompat dari tebing. Gasta yang mendengar ucapan Hasnan terlonjak kaget. Matanya sekarang menatap ke arah Abdul yang masih tidak bergeming di belakang Hasnan. Lihat aja si Abdul diam terus dari tadi. Soalnya dia lihat kejadiannya di depan mata. Saking seringnya ada yang mati. Entah kenapa gue jadi terbiasa sama hal kayak gitu. Akhir kalimat Hasnan diakhiri dengan tawa miris yang keluar dari mulutnya, seperti yang Abdul rasakan. Hasnan pun lelah dan heran dengan semua yang terjadi. Dul,
Lu gak apa-apa kan? Satu kalimat yang terlontar dari Gasta membuat Abdul kembali menangis karena kesedihan yang tidak terbendung. Maafin gue, Tak. Gue ngaku salah dan gue egois. Gue mikirin diri sendiri sampai Yoda yang jadi korban. Mungkin udah saatnya lu semua harus tahu. Abdul menggantungkan kalimatnya. Ia menunduk tidak berani menatap teman-temannya. Sebenarnya di awal perjalanan pas belum sampai pos 1, gue gak sengaja pipis di sajen yang ada di bawah pohon. Pengakuan Abdul membuat semuanya tercengang. Bisa-bisanya Abdul melakukan hal sefatal itu dan tidak memberitahu apapun pada yang lainnya. Lu gila ya, Dul? Lu ngelakuin hal sefatal itu dan lu nyembunyiin itu sendiri. Mungkin semua hal yang terjadi selama ini yang menyebabkan 4 orang teman kita mati itu karena kelakuan lu yang bodoh itu, Dul. Malik yang biasanya diam pun sekarang angkat bicara. 4 orang temannya mati karena ulah bodoh dari Abdul. Bukanlah hal yang dapat diterima begitu saja. Lu yakin mau nerima penyebab semua kekacauan kelompok kita ini balik lagi ke kita, Tak? Karena ulah bodoh dia, kita kehilangan nyawa 4 orang loh. Jagat berkomentar seolah tidak terima jika Abdul baik-baik saja sedangkan temannya yang lain meregang nyawa mereka karena perbuatannya. Udah, sekarang kita harus cepat turun ke bawah biar bisa ngelaporin semuanya ke petugas dan kita bisa balik ke rumah masing-masing. Gasta tidak berkomentar tentang pengakuan Abdul, namun semua orang tahu bahwa Gasta yang paling kecewa. Walaupun Abdul dan Gasta memiliki hubungan yang buruk, Gasta tetaplah orang yang mempercayai temannya dengan tulus. Semua melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gunung yang memberikan kenangan buruk ini. Tapi entah kenapa rasanya jalan yang mereka lewati terasa sama dan berputar-putar. Kita udah muter-muter tempat ini 15 kali. Gue curiga di antara kita ada yang bawa sesuatu dari gunung ini. Sampai kita nggak dibolehin keluar dari gunung ini karena hal itu. Hasnan berucap frustasi. Dirinya hanya ingin keluar dari gunung yang menyeramkan dan penuh kesengsaraan ini. Tapi kenapa rasanya sangat sulit? Siapa? Abdul, lu ada bawa sesuatu dari sumur yang lu lihat waktu itu nggak? Gasta langsung bertanya kepada Abdul karena setelah pengakuannya tadi, bisa saja ternyata Abdul memasuki tempat keramat yang dilarang dijangkau oleh manusia. Gak ada, Tak. Gue cuma gak sengaja ngelakuin itu dan gak ngelakuin apapun setelah itu. Nada bicaranya lemah, sama sekali bukan Abdul yang biasanya. Kematian Yoda membawa dampak yang besar untuk Abdul saat ini. Ngaku aja deh sekarang, biar kita cepat bisa turun gunung. Gue udah benar-benar muak di sini. Ucap Hasnan dengan penuh intimidasi karena tidak ada yang mengaku satupun dari 5 orang ini. Ya udah, kita istirahat dulu aja. Mungkin kita kelelahan karena perjalanan turunnya cukup panjang tanpa adanya istirahat. Malik buka suara dan semuanya mengangguk setuju. Memang perjalanan kali ini sangat melelahkan. Ditambah tidak ada makanan ataupun minuman yang tersedia untuk mereka makan atau minum. Bayangan hitam, setan, dia yang bunuh Yoda. Abdul tiba-tiba berucap dan berteriak, membuat semuanya mengalihkan perhatian ke arah Abdul. Sejenak di perjalanan, Abdul memang selalu bergumam menyebut bayangan hitam berkali-kali. Kenapa sih? Bayangan hitam apa, Dul? Gak ada apa-apa di sini. Abdul mundur ke belakang dengan cepat seperti ketakutan. Gasta segera menghampiri dan menenangkannya. Kalau dipikir teman kita yang lain juga selalu nyebut bayangan hitam. Bayangan apa sih? Hasnan berbicara seolah tidak percaya apa yang disebutkan oleh temannya. Selang beberapa saat Abdul izin untuk membuang air kecil, namun tidak ingin ditemani. Malik diminta Gasta untuk mengikuti Abdul diam-diam. Khawatir dengan kondisinya yang sekarang, 5 menit kemudian terdengar teriakan Malik yang memanggil Gasta untuk menghampirinya. Benar apa yang Gasta khawatirkan? Abdul menusuk dirinya dengan pisau berkali-kali sambil tertawa kencang. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi seluruh tubuhnya kini telah berwarna merah karena darah yang terus keluar dari perut dan dada Abdul. Dul, stop Dul. Gue mohon jangan kayak gini.
Gasta berusaha mendekati Abdul pelan-pelan agar dia dapat sedikit tenang dan dapat mendengarkan perkataan Gasta. Abdul berhenti menusuk dirinya sendiri. Dia menatap Gasta sembari mengacungkan pisau yang berlumuran darah ke atas kepalanya sendiri. Abdul, stop! Jangan lakuin itu! Kita bakal turun bareng-bareng, Dul. Jangan ngelakuin hal bodoh lagi. Bayangan hitam. Tak mendengar dan tak peduli apapun yang dikatakan oleh Gasta, Abdul menusuk kepalanya berkali-kali hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan terburu-buru, Gasta, Hasnan, Malik, dan Jagat menghampiri tubuh Abdul yang mengenaskan. Kita nggak punya P3K. Kita cuma bisa ikhlasin Abdul dengan kondisi yang udah kayak gini, tak? Jagat meringis melihat kondisi Abdul yang bunuh diri karena tidak mampu menahan semua yang dialami di gunung ini. Apaan sih lo? Abdul pasti masih bisa selamat. Gue yakin. Walau dia berkata demikian, Gasta bingung dan tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Mulai dari kepala sampai kaki Abdul berlumuran darah. Luka tusukan begitu jelas terlihat, memang tidak memungkinkan selamat dengan kondisi seperti ini. Gasta, Abdul udah nggak ada. Nadinya udah berhenti. Malik yang sedari tadi memegang pergelangan Abdul memberitahu hal yang menyedihkan kepada semua teman-temannya. Sialan, udah cukup sama kejadian ini. Siapa lagi yang bakal terbunuh setelah ini? Teriakan frustasi dan keputusasaan keluar dari mulut Gasta. Dia tidak bisa lagi bersikap tenang di hadapan teman-temannya. Dia juga manusia. Mentalnya terguncang setelah melihat ini semua. Kepalanya pening, hatinya juga berkecamuk dan terus menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan nyawa teman-temannya. Hasnan yang melihat semua kejadian ini mencoba untuk berpikir jernih, mencoba mencerna dan menyatukan semua kepingan ingatan yang terekam di kepalanya. Gue inget tadi, Mas Yuda kesurupan. Makhluk itu sempat bilang minta ilmu. Gue nggak begitu paham apa yang dia bilang karena dia pakai bahasa Jawa. Tapi gue dengar dengan jelas bagian itu. Terus pas Gasta minta gue nyari Jagat waktu itu, gue lihat Jagat lagi bertapa sambil dikelilingi ular kecil banyak banget di sekelilingnya. Lo nggak aneh-aneh kan, Jagat? Karena keadaannya semakin tidak karuan, Hasnan memilih untuk memberitahu semua yang dia lihat pada saat itu. Ia rasa pasti ada kaitannya di balik semua hal yang ia lihat sejak kemarin. Maksud lu nuduh gue kesini buat dapetin ilmu hitam dan numbalin kalian semua gitu? Jagat yang sedari awal tidak pernah membuat masalah tiba-tiba dituduh seperti itu jelas tidak terima dan terpancing emosi. Loh, memang itu kan yang lu lakuin? Lu lihat aja 5 orang teman kita mati karena alasan yang gak logis. Kalau lu gak ngaku, terus ini apa? Hasnan menunjukkan gulungan kertas dengan tulisan yang tidak dapat dimengerti di hadapan Jagat. Gasta ikut berdiri di antara mereka berdua dan merebut gulungan kertas yang ada di tangan Hasnan. Jagat, lu beneran ngelakuin ini? Gue udah percaya banget sama lu karena lu orang yang paling deket sama gue. Dan lu selalu dukung keputusan gue. Tapi ternyata lu dalang dari balik semua kejadian ini. Lu bener-bener gak punya hati ya? Ini teman-teman lu sialan. Gasta melempar gulungan kertas itu ke arah Jagat. Kekecewaannya memuncak. Bisa-bisanya Jagat menjadikan teman-teman dekatnya sebagai tumbal untuk mendapatkan ilmu hitam itu. Jagat tak berkutik seolah semua tuduhan yang dilontarkan Hasnan adalah kebenaran. Ia memberikan tatapan tajam penuh amarah ke arah Hasnan. Dengan cepat Jagat meninggalkan semua temannya untuk melanjutkan perjalanan sendiri entah kemana arahnya. Yang lain pun tidak peduli dengannya. Kekecewaan sudah memenuhi perasaan semua orang. Amarah mereka sudah benar-benar memuncak. Biarin dia. Kita urus jasadnya Abdul aja biar gampang ditemuin tim Sadyata. Habis itu kita lanjutin perjalanan biar cepat sampai bawah. Malik membantu Gasta membopong tubuh Abdul ke tempat strategis dan mudah untuk ditemukan.
Gasta, Malik, dan Hasnan melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Semuanya merasa tak sanggup lagi berjalan. Hingga akhirnya mereka tertidur ketika sedang beristirahat sejenak. 30 menit sudah berlalu. Gasta menjadi orang pertama yang bangun dari tidurnya. Sial, gue ketiduran. Di mana, Hasnan? Kok cuma ada Malik di samping gue? Gasta membangunkan Malik untuk segera mencari keberadaan Hasnan, apalagi yang terjadi. Dia berharap tidak akan terjadi apapun lagi setelah ini. Hasnan! Lu di mana, Nan? Teriakan keduanya cukup kencang untuk mencari Hasnan, namun hasilnya nihil. Tidak ada respon apapun dari Hasnan. Tak, ada asap di sana. Ayo coba kita ke sana. Gasta mengangguk dan segera berlari ke arah yang dimaksud oleh Malik. Sementara itu kini Hasnan berada di hadapan Jagat, menatap pada mata Jagat yang merah, mengisyaratkan kemarahan dan kebencian. Di tangannya terdapat sebuah senjata mirip seperti golok yang terlihat tajam. Gat, kita bisa bicarain baik-baik, Gat. Sadar, Jagat. Ini bukan lu sama sekali. Bayangin rasa kecewa yang lu ciptain buat Gasta sama Malik kalau lu nekat. Hasnan terdorong mundur sampai tubuhnya menabrak pohon yang cukup besar. Kini Jagat telah menaruh bagian tajam senjata di tangannya tepat pada leher Hasnan. Lu yang minta ini, Hasnan. Kalau aja lu diam dari awal sampai akhir, gue bakal lepasin lo. Tapi kenapa? Kenapa lu bongkar semuanya? Kenapa lu gagalin rencana yang udah gue rancang dan sedikit lagi bisa berhasil? Jagat berbicara sambil menekan pelan golok yang berada di leher Hasnan. Tidak bisa berbuat apapun, Hasnan hanya pasrah. Ia terlalu lelah untuk melawan. Dalam pikirannya ia hanya berharap Gasta dan Malik dapat menemukan jasadnya yang mungkin tidak akan normal lagi. Satu tusukan menembus perut membuat Hasnan menyemburkan darah segar dari mulutnya. Rasanya lebih sakit ketika melihat bahwa kondisi ini disebabkan oleh temannya sendiri. Kepalanya pening karena terlalu banyak darah yang dikeluarkan. Ia hanya bisa menatap wajah Jagat yang tertawa seolah hal ini adalah hiburan baginya. Jagat merasa tak cukup hanya dengan menusuk Hasnan di bagian perutnya. Kini Jagat kembali melancarkan serangan ke arah dada dan kepala. Hasnan sudah tidak sadarkan diri, nyawanya telah tiada. Namun hal itu tidak membuat Jagat berhenti. Serangan terakhirnya yang Jagat lancarkan adalah memisahkan kepala Hasnan dari tubuhnya. Setelah itu Jagat berjalan ke arah pohon lain yang lebih besar sambil membawa potongan kepala Hasnan untuk melakukan ritual. Seharusnya ini adalah ritual terakhir yang harus ia lakukan. Ia menjadikan Hasnan tumbal pada ritual ini sebagai permohonan ampun Jagat kepada makhluk penunggu gunung tersebut karena rencananya telah gagal. Seharusnya tidak ada yang boleh mengetahui tujuan Jagat, tetapi apa boleh buat. Hasnan justru membongkar dan mengacaukan semua usahanya. Tidak butuh waktu lama. Banyak jin kecil yang berdatangan dan terlihat menyantap organ dalam Hasnan. Gasta dan Malik mundur, mual dan ketakutan melihat jasad Hasnan yang tidak berbentuk. Di depan jasad Hasnan terlihat Jagat yang bertapa di bawah pohon besar memakai baju hijau yang jelas dilarang di sini. Tubuhnya dililit dengan ular besar dan mengeluarkan asap. Terdapat bayangan hitam tinggi di belakang tubuhnya, memperlihatkan senyuman mengerikan yang ditunjukkan untuk Gasta dan Malik. Jagat! Apa yang lu lakuin sama Hasnan? Dia temen lu, brengsek! Gue gak nyangka lu setega ini sama Hasnan. Teriakan Gasta mengisyaratkan kebencian. Hal yang dilakukan oleh Jagat jelas sudah di luar batas hanya demi mendapatkan ilmu yang diincarnya. Jagat yang merasa terusik menatap dingin ke arah teman-temannya. Berisik lu ngeganggu gue. Gue ngasih lihat lu asap ini supaya lu bisa bawa jasad temen lu yang lemah ini sama lu. Dia bahkan gak ngelawan pas gue pisahin kepala dari badannya. Jagat bukanlah lagi orang yang mereka kenal. Malik menarik tubuh Gasta untuk berlari sejauh mungkin menjauhi Jagat yang gila. Hasnan masih di sana, Rik. Gue gak bisa ninggalin dia gitu aja. Udah sialan, cepat kita pergi dari sini atau kita yang bakal mati.
Malik berlari sekuat tenaga lalu disusul oleh Gasta. Entah karena pikirannya yang begitu kacau, Gasta kembali melihat sosok hitam yang berada di belakang Jagat tadi. Sosok itu tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Gasta panik ketakutan. Ditambah hujannya tiba-tiba turun dengan deras, membuat jalanan licin. Karena itu Gasta kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jurang. Hal ini membuat kakinya tertusuk ranting yang cukup tajam. Lu siapa sebenarnya? Suruh aja, Gat. Gue cuma pengen pulang. Tolong. Malik mengulurkan tangannya ke arah Gasta. Untungnya Gasta tidak jatuh terlalu dalam. Kondisi Gasta cukup menyedihkan. Kakinya tertusuk ranting kayu yang panjang dan tebal hingga menyebabkan robekan yang dalam dan mungkin patah tulang. Namun karena tidak segera diobati, luka yang dialami Gasta semakin parah. Lik, lu bisa tinggalin gue aja. Gak apa-apa, gue di sini nunggu tim SAR datang kalau gue masih hidup nanti. Tawa menyedihkan dari Gasta mengakhiri kalimatnya. Malik hanya diam dan fokus membantu Gasta berjalan dengan cara merangkulnya. Tidak, kita bagi dua ya. Habis ini kita lanjutin perjalanan lagi, tinggal sedikit lagi tak. Lu pasti bisa, gue bantu terus sampai bawah. Kata penyemangat dilontarkan oleh Malik untuk Gasta. Keduanya makan dalam diam, ingin cepat selesai karena suasana di pasar ini aneh. Tidak ada percakapan yang terjadi. Semua orang memakai baju zaman dulu dan hanya terdengar suara gamelan. Ditambah sebelum masuk ke pasar ini hujan deras turun, namun di pasar ini tidak ada setetes air pun yang turun dari langit. Tiba-tiba terlihat burung jalak yang sedari tadi terbang mengelilingi Gasta dan Malik. Malik mulai menyadari hal yang aneh terjadi. Tak, kayaknya kita harus pergi dari sini deh. Suasananya gak enak banget, ayo bangun. Malik membangunkan Gasta untuk bangun dari duduknya, berjalan mencari jalan keluar dari pasar ini. Setelah berkali-kali berputar di tempat yang sama, mereka berdua tidak dapat menemukan jalan keluar. Lik, ayo ikutin burung jalak itu. Gue punya firasat kita harus ikutin dia karena dari tadi dia ngikutin kita. Malik mengikuti keputusan Gasta dan benar saja mereka melalui jalan yang berbeda. Lik, ada Jagat. Dia ngapain di sini? Gasta melihat Jagat memakai pakaian zaman dahulu. Ekspresinya menunjukkan raut kesedihan. Gasta lebih terkejut saat melihat rantai yang mengikat leher dan kaki Jagat. Ia melakukan pekerjaan kasar dan terus dicambuk oleh makhluk besar berbulu dan memiliki taring. Setelah itu Gasta menyadari bahwa mereka berdua memasuki pasar gaib. Orang-orang yang ia temui dan Malik di pasar tadi termasuk Jagat di hadapannya saat ini bukanlah manusia, melainkan arwah yang menjadi penunggu gunung ini. Entah semua makhluk di pasar itu menyadari bahwa Gasta dan Malik waspada atau bagaimana, tetapi semua atensi tertuju kepada mereka. Kondisi Gasta yang tidak memungkinkan untuk berlari membuatnya sulit keluar dari situasi rumit ini. Namun setelah mereka mengabaikan semua atensi dan berjalan perlahan menuju jalan yang ditunjukkan jalak itu, mereka akhirnya keluar dari pasar gaib dengan kondisi tanpa sadarkan diri. Setelah 5 menit berlalu, keduanya terbangun dan segera bergegas untuk turun ke bawah karena mereka tidak ingin menunda perjalanan dan kembali berkemah di tempat ini. Lama dan melelahkannya perjalanan tidak dapat membuat mereka menghentikan langkahnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya terlihat gapura yang awalnya mereka gunakan untuk mendaki gunung ini dengan anggota 9 orang. Namun kini mereka kembali hanya dengan 2 orang. Lik, kita berhasil. Kita pulang ke rumah, Lik. Malik dan Gasta ambruk, tubuhnya jatuh tepat di depan gapura setelah merasakan ketenangan yang dinanti dalam perjalanan panjang. 1 minggu telah berlalu setelah kejadian yang menimpa 9 orang remaja lelaki di Gunung Lawu. Malik menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat tanpa luka yang serius. Namun sikap Malik berubah drastis setelah keluar dari gunung itu. Malik selalu berteriak dan mengucapkan bayangan hitam sambil ketakutan. Kejadian-kejadian hari itu masih terus menghantuinya. Puncaknya adalah hari ini. Tengah malam Malik berteriak ketakutan membuat seisi rumah sakit bingung harus bagaimana.
Setelah 1 jam mereka menahan Malik untuk tenang, akhirnya Malik dapat tertidur. Nah, tidak ada seorang pun yang menyangka saat semua orang tertidur lelap, Malik berjalan keluar rumah sakit yang jaraknya memang dekat dengan gunung itu. Malik berjalan dengan mengenakan baju rumah sakit dan tanpa alas kaki. Tatapannya kosong seperti bukan Malik yang sebelumnya. Entah apa yang terjadi, sudah ada tali yang terikat di gapura gunung itu. Malik dengan cepat memasukkan kepalanya ke tali itu dan bunuh diri. Ia meregang nyawa di tempat yang semula menjadi tempat berkumpul teman-temannya dengan canda tawa sebelum memulai perjalanan. Ia berharap akan abadi menemani ketujuh temannya yang lain di tempat yang sama. Kini Gunung Lawu menyimpan semua kenangan, kesedihan dan kesengsaraan yang mereka alami. Gasta menjadi satu-satunya orang yang masih bernyawa. Ia sedang menjalani operasi di rumah sakit. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, hal pertama yang Gasta tanyakan adalah di mana Malik. Namun Gasta tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Gasta justru mendapatkan kabar bahwa teman satu-satunya yang tersisa telah meregang nyawa menyusul teman-temannya yang lain. Sekujur tubuhnya lemas, ia hanya bisa menangis tanpa berbuat apa-apa. Kaki kanan Gasta telah diamputasi. Kenangan buruk yang menimpanya dan 8 orang temannya terus menghantui dirinya. Kini sudah 2 bulan Gasta memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Sesekali dia menangis dan melukai dirinya sendiri karena merasa gagal akan tugasnya. Kalau saja dia segera menghentikan perjalanan mereka sejak kematian Andrew. Kalau saja dia tidak tersulut emosi dengan sikap Abdul. Kalau saja dia bisa menjadi ketua yang baik, pasti hal ini tidak akan merenggut nyawa teman-temannya. Saat ini, Gunung Lawu adalah gunung yang memberikan kenangan indah, menyenangkan serta menyedihkan dari teman-temannya. Jiwa teman-temannya telah abadi di puncak Gunung Lawu. Mungkin saat ini mereka semua telah mencapai impiannya, melihat keindahan Gunung Lawu dari puncak bersama-sama. Sekian. Dan terima kasih untuk Brebros 724 yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.